Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kita lanjutkan kemarin terakhir sampai wa mujibatut thaharah kalau nggak salah di situ, atau wa maqasiduha. Sampai situ ya mungkin ya. Bisa suara dan layar bisa dilihat dan suara bisa didengar? Ada yang jawab? Tamam ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa mujibatu toharo al hadasu wal janabatu wan najasah. Jadi mujibatu toharo artinya yang mewajibkan kita untuk toharoh. Toharoh kan itu hukumnya wajib, harus kita laksanakan. Apa itu wajib? Sebagaimana ta'rif yang maklum, wajib itu ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikih. Jadi yang dimaksud wajib adalah ketika kita mengerjakannya mendapat pahala, dan ketika kita tinggalkan mendapat dosa atau mendapat siksa. Nah, sesuatu yang mewajibkan toharoh, jadi sehingga kita harus toharoh itu al-hadas, hadas. Baik itu hadas kecil atau hadas besar, wal janabah. Wal janabah ini maksudnya hadas besar. Kalau dikatakan al-hadas, berarti itu maksudnya adalah hadas kecil. Wan najasah dan najis. Wa maqasiduha, nah maksud daripada toharoh itu adalah al-wudu. Jadi hadas itu bisa dihilangkan dengan cara wudu. Toharohnya adalah al-wudu. Wal guslu, nah itu janabah bisa dihilangkan dengan guslu, dengan mandi. Wa tayammum, nah tayammum ini pengganti daripada wudu atau guslu. Wa izalatun najasa, dan menghilangkan najis. Nah, ketika ada najis maka itu harus dihilangkan. Jadi maqasidu toharoh, tujuan toharoh. Jadi toharoh itu sebenarnya apa aja sih gitu. Jadi inti daripada toharoh, bersuci itu apa? Bersuci itu ada 4 macam tujuannya. Yaitu yang pertama wudu, kedua guslu, mandi, ketiga tayamum, keempat menghilangkan najis. Wa wasailuha, kemudian setelah tujuan daripada toharo adalah wasail atau wasilah, pelantara atau alat untuk kita toharoh. Bagaimana kita melaksanakan toharoh, maka itu harus ada alatnya. Yang pertama adalah al-ma'u, air. Nah, air ini adalah alat untuk toharoh. Jadi yang pertama daripada alat toharoh adalah al-ma'u, air. Air dia adalah alat yang paling kepake. Untuk wudu juga menggunakan air. Wal guslu, mandi juga menggunakan air. Kemudian menghilangkan najis juga menggunakan air. Wat turab, yang kedua adalah debu atau tanah. Ini khusus alat untuk tayamum. Wa hajarul istinja, yaitu hajarul istinja artinya batu untuk cebok gitu. Auma fi maknahu, atau yang semakna dengan batu. Mungkin kalau zaman sekarang bisa menjadi pengganti batu, yaitu adalah tisu. Karena mungkin di WC-WC sekarang ada yang tidak menggunakan air tapi dengan tisu, maka itu juga hukumnya boleh. Boleh air diganti dengan tisu, karena tisu adalah sesuatu yang semakna dengan batu, yaitu sama-sama benda bukan cair dan bisa menghilangkan najis. Wal mawad allati tustakhdamu fi dabgil julud. Nah, yang keempat, alat daripada toharoh itu adalah al mawad atau benda-benda yang digunakan untuk membersihkan kulit, menyamak kulit. Jadi
toharoh itu ada 4 dan alatnya juga ada 4. Toharoh itu tidak akan keluar dari empat macam ini. Wudu, al-ghuslu, at-tayammum, izalatun najasah. Mungkin istinja itu masuk ke izalatun najasah. Karena istinja itu hakikatnya kita membersihkan najis yang keluar dari kita. Kemudian alatnya juga ada 4. Jadi tujuan toharoh itu 4, alatnya juga 4. Yang pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga batu atau yang semakna dengan batu, yaitu seperti tisu, dan juga yang keempat alat-alat untuk membersihkan kulit. Itulah alat untuk toharoh. Wa fawaiduha, faidah daripada toharoh, manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita rajin bersuci, diantaranya sababun limahabbatillahi, yaitu penyebab cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ini harusnya wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Itu. Wasyatrul iman, di antara faidah daripada toharoh itu adalah separuh daripada keimanan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga pernah berkata, at-tahur syatrul iman, bersuci itu adalah separuh atau sebagian daripada iman. Wa wiqayatun min adzabil qabri, toharoh juga adalah penjaga dari siksa kubur. Li hadis, karena ada hadis, istanzihu minal baul fa inna amatal qabri minhu. Bersihlah kamu dari apa? Dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu gara-gara tidak bersih ketika istinja. Karena kadang banyak orang yang sembarangan setelah kencing itu dia tidak membersihkan atau tidak istinja. Al-a'yan at-tahirah wan najisah. Al-a'yan di sini adalah jam'u ain, yang artinya benda-benda yang suci dan benda-benda yang najis. Jadi kali ini di sini akan dibahas apa sih patokan sesuatu itu suci dan bagaimana bisa dikatakan bahwa sesuatu itu najis. Benda itu najis atau suci. Nah, patokannya adalah al-a'yan jam'u ain wa huwa dzat. Fal aslu fil asya at-taharah. Asal dari segala sesuatu itu suci. Malam tasbut najasatuha bidalilin. Selama tidak ada ketetapan yang menetapkan atau dalil yang menetapkan bahwa benda itu najis. Jadi segala sesuatu apapun itu benda itu hukumnya suci selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis, gitu. Wal a'yanun najisah, sedangkan benda-benda najis makanat najisatan bizatiha, yaitu sesuatu yang najis karena zatnya. Kal kalbi, seperti anjing, wal khinzir, seperti babi, wa ma tawallada minhuma, dan sesuatu yang lahir daripada kalbi dan khinzir. Wa ma tawallada minhuma, sekalipun bentuknya itu tidak sama dengan anjing dan babi, tapi binatang itu adalah anak daripada anjing dan babi, tetap hukumnya najis. Wal maitah, di antara benda-benda yang najis berdasarkan dalil yaitu adalah bangkai. Setiap bangkai itu najis illas samak wal jarod, kecuali bangkai ikan dan belalang. Jadi ada bangkai yang tidak najis, yaitu ikan dan belalang. Termasuk manusia. Manusia meninggal itu hukumnya tidak najis. Sekalipun manusia tersebut bukan muslim, kafir, mereka hukumnya tidak najis. Wal abwal wal arwath wad dima, di antara benda-benda najis yaitu al abwal, air kencing, wal arwath, kotoran
kotoran binatang, kotoran apapun. Waddima, darah. Kulluha najisatun min jami'il hayawanat. Air kencing dari hewan apapun, kotoran dari hewan apapun, dan darah dari hewan apapun itu semua hukumnya najis. Itu. Kemudian wajuludul maitah kulluha tathuru biddibak dhahiran wa batinan. Nah, tadi kan dibahas bahwa bangkai itu hukumnya najis. Tapi tidak semua bagian dari bangkai itu najis kecuali kulitnya. Jadi untuk kulit bangkai itu hukumnya dia bisa disucikan. Jadi bukan najis tapi mutanajis. Jadi ibarat kulit binatang itu adalah pakaian bagi mereka. Sebagaimana kita menggunakan pakaian baju, maka pakaian untuk binatang adalah kulitnya. Nah, kulitnya itu dia tidak ikut hukum dengan semua yang ada di dalam diri binatang tersebut. Jadi tidak najis. Jadi hukumnya mutanajis. Boleh disucikan. Kecuali kulit anjing dan babi itu jelas hukumnya najis. Jadi semua kulit bangkai buaya atau kulit apapun itu bisa disucikan. Makanya seperti ada dompet dari kulit buaya atau sabuk dari kulit buaya. Nah, itu hukumnya boleh. Artinya hukumnya bisa suci dengan cara dibersihkan. Kemudian al-miyah allati tasihu biha thaharah. Kali ini masuk ke pembahasan daripada alat-alat thaharah. Jadi sebelum masuk ke pembahasan tujuan daripada thaharah kan adalah wudu, al-ghuslu, at-tayammum dan menghilangkan najis. Nah, sebelum masuk ke inti daripada pembahasan thaharah, kita membahas dulu tentang alat-alat thaharah. Dan yang pertama alat thaharah yang paling penting adalah air. Maka di sini akan membahas tentang air. Apa jenis air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci gitu. Al-miyahul lati tasihu biha thaharah. Air-air yang sah atau yang boleh digunakan untuk thaharah. Untuk wudu, untuk mandi dan juga untuk menghilangkan najis. Dan air tersebut ada 7 macam. Ma'us sama, air langit yaitu maksudnya adalah air hujan. Wal bahri, air laut. Wan nahri, air sungai. Wal bi'ri, air sumur. Wal aini, mata air. Wasalji, air salju atau salju. Wal barod, air es atau air dingin. Nah, itu semuanya adalah jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk at-thaharah, untuk bersuci. Maka seperti air, selain air ini, di dalam kelapa ada air kelapa. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Adar susani aksamul miyah. Ini harusnya aksamul miyah, kurangnya hamzah ini. Adar susani aksamul miyah. Pelajaran yang kedua adalah pembagian air. Jadi air itu terbagi menjadi beberapa macam atau menjadi beberapa hukum. Di antaranya di sini dibahas ada 4 bagian air. Al-qismul awwalu. Jadi bagian yang pertama adalah ma'un thahirun mutahhirun ghair makruh. Jadi air itu terbagi menjadi 4 dilihat dari segi hukumnya. Yang pertama adalah ma'un thahir, air yang suci, mutahhirun dan mensucikan, ghair makruhun dan tidak makruh hukumnya. Maksudnya tidak makruh untuk digunakannya. Ay thahirun fi nafsihi, mutahhirun li raf'il hadas wa izalatin najas. Yaitu suci
dan mensucikan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Wa huwal ma'ul mutlak, air tersebut adalah ma'ul mutlak, air mutlak. Jadi air yang suci dan bisa untuk mensucikan, dalam artian boleh digunakan untuk wudhu, boleh digunakan untuk mandi, boleh digunakan untuk menghilangkan najis, itu adalah air mutlak dan tidak makruh digunakannya, dan hukumnya juga tidak makruh. Itu adalah air mutlak. Jadi cuma satu jenis air, yaitu namanya air mutlak. Aima yutlaku alaihi ismu ma'in bila qaidin. Air mutlak itu adalah setiap air yang dikatakan air secara mutlak, tanpa kaid, tanpa ikatan. Maksudnya sesuai air yang dinamakan air hanya air. Seperti air kelapa, air mawar, itu kan dia dinamakan air tapi mempunyai koid. Mempunyai koid, air kelapa. Nah, ada kata kelapa. Sedangkan air mutlak itu air yang hanya dinamakan air. Seperti kita mengambil air dari sumur. Nah, air tersebut diambil dari sumur, kita sebut air sumur. Pindah ke botol, mungkin disebut air dalam botol. Pindah ke ember, jadi air ember. Pindah ke manapun, dia nggak mempunyai koid yang tetap. Sedangkan air kelapa, mau kita disimpan dimanapun, dia pasti disebutnya air kelapa. Air di dalam ember itu air kelapa, di dalam gelas air kelapa, di dalam botol air kelapa, gitu. Jadi dia mempunyai koid, berarti itu bukan air mutlak. Sedangkan air mutlak itu air yang hanya benar-benar mutlak dinamakan air. Maksudnya air yang asli, air yang murni, gitu. Wa yadkhulu tahtahu al-miyahul lati dzakarna. Nah, masuk dalam kategori mutlak, artinya boleh disebut air mutlak 7 jenis air yang telah kita sebutkan tadi. Air hujan, air sumur, air sungai, sumber mata air, terus air laut, air salju, dan air es. Itu semuanya boleh masuk ke dalam kategori ma'ul mutlak atau air mutlak. Maka hukumnya boleh kita bersuci dengan salah satu dari jenis air tadi. Walkis musani, bagian yang kedua adalah hampir sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama suci, mensucikan dan tidak makruh. Cuma yang ini tohirun, dia suci, air ini. Muttohirun, sama juga bisa mensucikan, cuma makruh. Jadi hukumnya digunakannya makruh. Kalau tadi yang air mutlak itu tidak makruh, bedanya. Kalau ini yang kedua, airnya suci, mensucikan tapi makruh. Air apakah ini? Wahwal ma'ul musyammas. Air ini adalah air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Itu. Air yang panas, efek daripada sorotan sinar matahari, itu hukumnya suci dan mensucikan, tapi makruh digunakannya. Wa yukrahu bisalasati syurut. Tapi hukum makruhnya itu tidak secara mutlak, artinya ada syaratnya. Air tersebut, air yang dipanaskan oleh sinar matahari, itu hukumnya makruh kalau mencakup daripada 3 syarat ini. Ayyaqa at-tashmisu fil biladi syadidatil hararah. Yang pertama yaitu ayyaqa at-tashmis. Maksudnya adalah pemanasan sinar matahari tersebut fil biladi syadidatil hararah, di negara atau di daerah yang sangat panas. Contoh di Arab Saudi, di Mesir juga kalau ketika musim panas, itu adalah daerah-daerah yang sangat panas. Jadi kalau pemanasannya itu di daerah yang benar-benar panas, maka barulah itu hukumnya makruh. Tapi kalau seperti di Indonesia, ada air di sawah, tersorot oleh sinar matahari, kemudian panas di efek daripada sorotan sinar matahari, maka itu hukumnya tidak makruh karena
bukan daerah yang sangat panas. Karena di Indonesia iklimnya cuacanya tidak terlalu panas, tidak sebagaimana di negara-negara Arab ketika musim panas. Wa ayyakuna mawdu'an bi awanin masnu'ah min ma'adin ghairi dhahabi wal fiddah kal hadid wan nuhas war rasos. Syarat yang kedua, air tersebut dihukumi makruh kalau penampungan air atau wadah daripada air tersebut mawdu'an bi awanin masnu'ah min ma'adin, yaitu dibuat dari wadah yang terbuat dari bahan-bahan pertambangan selain emas dan perak. Mana seperti kal hadid, yaitu wadah penampungan air tersebut dibuat dari besi, wan nuhas atau tembaga, warosos atau timah dan semacamnya selain emas dan perak. Gitu. Jadi wadah penampungan air tersebut dibuat dari benda-benda tersebut seperti besi, tembaga, dan juga timah. Nah, itu baru hukumnya makruh. Ini syarat yang kedua. Berarti kalau sekalipun di daerah yang panas, tapi wadah air tersebut di dalam ember, dia ada air di dalam ember, kena sinar matahari sampai panas, air tersebut kena efek daripada sorotan sinar matahari, tetap hukumnya tidak makruh. Maka dia masih suci dan mensucikan dan tidak makruh. Karena wadahnya itu bukan terbuat dari besi atau semacamnya. Kalau dari ember plastik atau di dalam galon atau mungkin di sawah juga, itu kan sawah tempat penampungannya tanah, berarti hukumnya tidak makruh sekalipun dia dipanaskan oleh sinar matahari. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna istimaluhu fil badan, penggunaan air tersebut di dalam badan. Jadi hukum makruh itu kalau kita gunakan untuk wudu, kita gunakan untuk mandi, nah itu hukumnya baru makruh. Tapi kalau kita gunakan untuk menghilangkan najis, seperti kita mau mencuci, ada air yang tersorot oleh sinar matahari, maka itu hukumnya tidak apa-apa mensucikan baju tersebut, pakaian tersebut dengan air tersebut, karena bukan digunakan di badan tapi di pakaian, pakai mencuci atau untuk membersihkan lantai, maka itu hukumnya tidak makruh. Jadi air yang kedua yaitu yang disebut air musyammas, yang hukumnya suci dan mensucikan dan juga hukumnya makruh digunakan di badan, yaitu makruh dengan 3 syarat. 1, pemanasan sinar matahari itu di daerah negara yang sangat panas. 2, wadah daripada air tersebut atau penampungan air tersebut dibuat dari bahan-bahan seperti besi, tembaga, ataupun timah. Dan makruh juga kalau digunakan di badan, tapi kalau digunakan di selain badan maka itu hukumnya tidak makruh. Kenapa hukumnya makruh digunakan di badan? Wa illatul karoha khaufun minal baros. Karena hukum makruh tersebut khawatir dari air tersebut terkena kulit, dikhawatirkan kena penyakit baros. Baros itu salah satu daripada penyakit kulit gitu. Dikhawatirkan bahaya ke kulit gitu. Kalau air yang dipanaskan oleh sinar matahari yang begitu panas, kemudian wadahnya itu dari besi umpamanya, maka itu dikhawatirkan mungkin karena ada karatnya atau gimana, itu dikhawatirkan kena bahaya ke kulit, maka hukumnya makruh. Sebenarnya sama seperti hukum yang makruh, yaitu air yang sangat panas, air mendidih seperti kita pakai untuk wudu, itu bahaya ke kulit kan. Termasuk air yang sangat dingin gitu. Itu juga hukumnya makruh. Wal qismu salis, bagian yang ketiga yaitu adalah ma'un thahirun ghairu mutahhir, air suci tapi tidak mensucikan. Kalau bagian yang pertama dan bagian kedua mereka airnya itu suci dan mensucikan, tapi bagian yang ketiga ini adalah airnya suci
tapi goir mutohir, tidak mensucikan. Artinya airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk mandi wajib, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, gitu. Wahwa kismani, dan air yang hukumnya suci tapi tidak mensucikan itu ada dua bagian. Artinya ada dua macam air. Ada dua macam air. Yang pertama al-ma'ul mustakmal. Dari dua bagian air tersebut adalah air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Al-ail mustamalu fi raf'il hadas au izalatin najas, yaitu air yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Maksudnya air bekas kita wudhu. Nah, kemudian ada bekas air, maksudnya bekas air wudhu di wajah kita, di tangan kita, menetes ditampung di wadah gitu. Atau kita mandi wajib, kemudian bekasnya itu bekas mandi kita daripada basuhan ke badan kita, kemudian airnya itu terkumpul di suatu wadah, maka itu berarti airnya disebut mustakmal. Nah, air mustakmal ini dia hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya kalau udah dipakai wudhu, udah dipakai mandi, tidak boleh dipakai lagi. Itu. Kecuali airnya itu air yang 2 kula, air yang banyak, maka itu hukumnya nggak apa-apa. Wal ma'ul mutagoyir. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan itu air yang berubah, air mutagoyir. Jadi air yang hukumnya suci tapi tidak mensucikan itu ada dua jenis, yaitu al-ma'ul mustakmal, air mustakmal. Yang kedua adalah al-ma'ul mutagoyir, yaitu air yang berubah. Air yang berubah ini adalah maksudnya wahwa matagoyyara bima khalatahu minat tahirat. Air yang berubah dikarenakan tercampuri oleh benda-benda yang suci. Maksudnya air yang berubah, berubahnya itu sebab sesuatu yang suci. Seperti air 1 ember kemasukan sabun, sehingga airnya itu berubah warnanya, atau berubah baunya jadi wangi, atau berubah rasanya. Nah, itu disebut air mutagoyir. Jadi air yang berubah oleh benda yang suci. Atau seperti air kopi. Airnya tadinya murni, dimasukin kopi jadi air kopi, air teh. Itu semua adalah air mutagoyir. Nah, hukum air mutagoyir itu suci tapi tidak mensucikan. Artinya tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk mandi wajib, dan tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Itulah air mutagoyir. Jadi kedua air ini, air mustakmal dan air mutagoyir, itu hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan air mustakmal ini wahwa kismani, terbagi menjadi 2. Fa'idata, ada air yang berubahnya sedikit, ada yang berubahnya banyak. Fa'idha tagoyyara tagoyyuron kasiron bihaitsu yaslubu anhu ismul ma'i fahuwa tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Jadi jika air yang berubah itu tagoyyuron kasiron, berubahnya sangat banyak. Patokan berubah banyak itu bihaitsu yuslabu anhu ismul ma'i, sekiranya hilangnya nama air secara mutlak bagi air tersebut. Maksudnya ya seperti ya air kopi, air teh, yaitu udah hilang nama kemutlakan nama airnya. Maka itu berarti disebutnya mutagoyir kasir. Maka itu hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Wa idza tagoyyara yasiron. Nah, tapi kalau air yang berubah itu berubahnya yasir. Yasir artinya berubahnya hanya sedikit.
bihaitsu la yamna'u itlaqasmil ma'i alaihi fahuwa tahirun li baqail ismi. Jika air itu berubah oleh benda yang suci, cuma berubahnya sedikit. Maksud sedikit yaitu sekiranya tidak mencegah mutlaknya air. Seperti air di ember, kemasukan sedikit sabun. Nah, itu cuma sedikit. Sehingga dengan sedikit itu tidak sampai kita mengatakan bahwa air itu air sabun. Karena cuma sedikit, tidak terlalu berpengaruh kepada air tersebut. Oh, kalau begitu maka hukumnya itu tetap suci dan mensucikan. Jadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan yaitu air mustakmar dan air yang berubahnya itu menghapus kemutlakan nama air. Gitu. Kalau hanya berubah sedikit, tidak menghilangkan mutlaknya nama air, maka itu masih bisa suci dan mensucikan. Wal qismu rabi'. Bagian yang kelima. Bagian yang bukan kelima. Wal qismu rabi', bagian yang keempat. Al-ma'ul mutanajjis, yaitu air yang kena najis. Apa itu air ma'ul mutanajjis? Huwallazi halat fihi najasah, yaitu air yang kemasukan najis. Wa huwa qismani. Air ini terbagi menjadi dua. Qalilun wa kasir. Ada air sedikit, ada air yang banyak. Fa amal qalil, jika air itu sedikit, payan jusu bimulaqatin najasah. Air yang sedikit itu hukumnya najis ketika bertemu dengan najis. Maksudnya, ketika ada air sedikit, kemasukan najis, otomatis air itu semua menjadi najis. Sawa'un taghayyara amla, baik itu air itu berubah atau tidak, maka itu langsung otomatis najis. Berapakah patokan air sedikit ini? Wa huwa ma kana aqalla min qulatain. Air yang di bawah 2 kulah. Berapa 2 kulah? Wa miqdarul qulatain mi'ata litrin takriban. 2 kulah itu perkiraan sekitar 200 liter air. Jadi kalau punya air di bawah dari 200 liter air, seperti di dalam ember kecil itu kan nggak mungkin 200 liter air. Nah, ketika air sedikit, umpamanya kemasukan tai cicak. Nah, itu kan tai cicak najis, masuk ke air seember itu, otomatis mau itu airnya berubah ataupun tidak, airnya semuanya menjadi mutanajis. Nggak bisa, nggak suci lagi hukumnya. Jadi semuanya ikut najis. Langsung otomatis, baik itu berubah airnya atau tidak. Tetap hukumnya najis kalau air sedikit kemasukan benda najis. Wa amal kasir, adapun air yang kasir yang banyak, wa huwa kullatani fasoidan, yaitu air 2 kulah fasoidan atau lebih. Nah, air 2 kulah atau lebih fala yanjusu illa bitaghayyur. Maka hukumnya tidak najis kecuali berubah. Bin najasah dengan najis. Imma fi ta'mi, baik itu rasanya, awil launi atau warnanya, awil raiha atau baunya. Nah, jadi air yang banyak, contoh seperti air di kolam renang, itu kan air banyak, lebih daripada 200 liter, mungkin berapa ratus liter. Nah, itu air yang banyak, kalau kemasukan benda najis itu hukumnya tidak najis selama tidak berubah. Kecuali air 1 kolam itu kemasukan darah begitu banyak sehingga berubah warnanya menjadi merah. Gitu. Maka itu hukumnya najis juga. Jadi kalau air itu sedikit, ketika kemasukan benda najis, otomatis air itu langsung najis. Beda kalau air banyak, itu tidak menjadi najis hukumnya selama tidak berubah. Jadi menjadi najis kalau bisa berubah akibat benda najis tersebut. Jadi itulah pembagian daripada hukum-hukum air. Jadi air itu terbagi menjadi 4 bagian.
air yang suci dan mensucikan dan hukumnya tidak makruh, yaitu adalah air mutlak. Dan menghilangkan najis, menghilangkan hadas itu hanya bisa menggunakan air mutlak. Baik itu wudu, baik itu mandi, baik itu menghilangkan najis, itu harus menggunakan air mutlak, bagian air yang pertama. Yang kedua juga mungkin sah untuk menghilangkan atau untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas, yaitu al-ma'ul musyammas. Hukumnya suci dan mensucikan, cuma hukumnya makruh. Makruh dengan 3 syarat, yaitu ketika pemanasan air tersebut memang di tempat daerah yang sangat panas. Kedua, wadahnya terbuat daripada wadah-wadah semacam besi, tembaga, ataupun seperti timah. Ketiga, makruh kalau digunakan di badan. Yang ketiga yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu 2 macam, yaitu air mustakmal, air bekas penggunaan wudu atau mandi wajib ataupun menghilangkan najis. Dan yang kedua adalah air yang berubah dengan benda-benda yang suci. Selama berubahnya itu memang sangat banyak sehingga merubah nama air tersebut atau menghilangkan kemutlakan air tersebut. Yang keempat yaitu air mutanajis yang terbagi menjadi 2, qalil dan kasir. Qalil itu otomatis najis ketika kemasukan benda najis sekalipun tidak berubah. Sedangkan kasir itu air yang banyak kemasukan najis dan najis itu merubah daripada air tersebut, baik itu merubah dari segi warna, rasa ataupun baunya. Adar susalisu al-wudu. Nah, pelajaran yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan maqasidu toharoh. Tujuan daripada toharoh yaitu adalah al-wudu. Jadi pelajaran yang ketiga adalah al-wudu. Al-wudu lugatan minal wadha'ah wa huwal husnu wan nadhafah. Jadi wudu pertama menurut lughah, menurut bahasa. Arti wudu menurut bahasa Arab itu artinya diambil dari kata wadha'ah yang artinya al-husnu, baik. Wan nadhafah artinya bersih. Jadi maknanya hampir dekat dengan makna toharoh lugatan yaitu an-nadhafah. Wudu juga artinya adalah an-nadhafah. Wa syar'an, tapi wudu menurut syariat atau yang dimaksud wudu di dalam agama atau menurut ahli fikih adalah isti'malul ma'i fi a'dha makhsusah muftatahan biniyah, yaitu menggunakan air di dalam anggota yang ditentukan diawali dengan niat. Jadi menggunakan air. Jadi wudu itu menurut yang dimaksud menurut agama wudu itu apa sih? Yaitu isti'malul ma', menggunakan air. Coba menggunakan air dalam anggota yang ditentukan, yaitu ada 4 anggota. Wajah, tangan, kepala dan kaki. Dan diawali dengan niat. Itulah yang dimaksud dengan wudu. Wa hukmul wudu'i, hukum wudu itu wajibun indal qiyami ilas sholati wa nahwiha. Hukum wudu itu hukumnya wajib ketika hendak melaksanakan sholat atau semacamnya. Mana seperti ingin membawa mushaf, itu juga wajib kita dalam keadaan berwudu. Wa mandubun ilaihi, dan mungkin terkadang wudu itu hukumnya sunnah. Fi ahwalin ukhra, dalam keadaan yang lain, bukan dalam keadaan sholat. Qiraatil Qur'anil Karim wa nahwiha, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an kita itu hukumnya sunnah dalam keadaan wudu, tidak wajib. Kalau kita tidak punya wudu tapi kita ingin baca Al-Qur'an, enggak apa-apa, selama kita tidak memegang mushaf, seperti kita membaca hafalan kita yang ada di dalam hati kita.
itu hukumnya sunnah, tapi dianjurkan untuk wudu dulu, yaitu sunnah wudu kalau kita hendak membaca Al-Quran. Tapi kalau ingin membaca Al-Quran binador sambil memegang mushaf, yaitu jelas hukumnya wajib. Wadalilu masyru'iyatil wudu. Setelah makna wudu, hukum wudu, dalil disyariatkannya wudu. Sabatat bil kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil wudu itu tetap di dalam Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Amal kitab, adapun dalil wudu di dalam Al-Quran, faqauluhu ta'ala, yaitu firman Allah fi suratil Maidah. Di surat Al-Maidah, wa qad dzakarna fi darsi thaharah. Yang di atas yaitu di pembahasan thaharah, yaitu dalil tentang wudu di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bainah. Yang ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dalil wajib atau dalil disyariatkannya wudu di dalam Al-Quran. Wa amma sunnah, adapun dalil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminha qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Dalilnya di dalam hadis yaitu Allah tidak menerima sholat salah satu di antara kalian idza ahdasa, ketika hadas, hatta yatawaddoa, sehingga orang tersebut harus wudu dulu. Jadi dari dalam hadis yaitu ini, hadisnya tentang kewajiban wudu sebelum melaksanakan sholat kalau memang kita dalam keadaan hadas. Wa amal ijma', adapun ijma' yaitu kesepakatan ulama, faqadin aqadal ijma' ala masyru'iyatil wudu min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaumina hadza. Jadi itu ijma' itu sudah terjadi atau sudah kesepakatan ulama disyariatkannya wudu dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang. Semua ulama sepakat bahwa sholat itu harus wudu dulu. Gitu. Tidak sah sholat tanpa wudu. Wa fadlul wudu, keunggulan wudu, faqad ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan wudu itu sebagaimana diantaranya mungkin sangat banyak keutamaan wudu. Salah satunya yaitu ini hadis tentang keutamaan wudu. Diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yaitu bersabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Apakah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang bisa Allah hapus dengan sesuatu tersebut dosa-dosa. Artinya, apakah kalian ingin aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa? Sesuatu yang mana dengan sesuatu tersebut Allah menghapus dosa-dosa kita, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah mengangkat derajat, mengangkat martabat. Qalu, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasul, kami ingin tahu amalan apa sih yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Qala, Rasul berkata, isbaghul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu alal makarih, yaitu dalam keadaan ketika kita malas, ketika kita mungkin musim dingin, kadang itu malas untuk menyempurnakan wudu, tidak menyempurnakan wudu dengan sunnah-sunnahnya, hanya wajibnya. Maka menyempurnakan wudu, sunnah-sunnahnya, adab wudu, semua itu termasuk sesuatu yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Wa kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah menuju ke masjid.
Wa intidharus shalah ba'das shalah, menunggu sholat setelah sholat. Arti menunggu sholat setelah sholat, jadi setiap ada azan langsung berangkat menuju sholat. Jadi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itulah intizarus shalah ba'da as-sholat. Wa syurutuhu sab'ah. Syarat wudu itu ada 7 macam, atau ada 7 perkara. Syarat ini maksudnya adalah syarat sah. Artinya tanpa ketujuh syarat ini wudu itu tidak akan sah. Jadi kalau mau wudu sah itu harus mencukupi ke 7 syarat ini. Mana yaitu adalah yang pertama adalah Islam. Jadi kalau bukan muslim, wudu ya percuma, wudunya itu enggak sah. Wa tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz. Jadi kalau anak kecil yang belum tamyiz, maka itu hukumnya tidak sah wudunya. Tamyiz yaitu adalah ya mungkin perkiraan umur 7 tahun. Cuma kadang beda-beda umur tamyiz. Cuma rata-rata umur 7 tahun anak kecil itu sudah tamyiz, maka sudah sah untuk melaksanakan wudu. Kalau belum tamyiz itu tidak sah. Patokan tamyiz mungkin bisa dipatokan kalau anak kecil sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa makan sendiri, atau diajak ngobrol nyambung. Ditanya mana tangan kanan, mana tangan kiri, menjawab dengan benar. Nah, itu mungkin bisa dikatakan sebagai anak yang sudah tamyiz, maka itu sudah sah melaksanakan wudu. Wa ma'rifat kaifiyatil wudu. Yang ketiga syarat wudu adalah tahu cara wudu, tahu praktek wudu, tahu yang mana fardu wudu, tahu yang mana rukun wudu, tahu yang mana sunnah wudu. Jadi bisa membedakan antara rukun dan sunnah wudu. Intinya tahu praktek wudu. Wa tayakunul hadas. Yang keempat adalah yakin dia dalam keadaan hadas. Yang kelima qaunul ma'i mutlaqon. Airnya itu air mutlak. Sebagaimana tadi air mutlak yang sudah kita bahas. Jadi wudu itu harus menggunakan air mutlak. Kalau menggunakan air mutaghayyir atau menggunakan air mustakmal, itu hukumnya tidak boleh. Artinya tidak sah, harus menggunakan air mutlak. Wa adam wujudi hailin bainal ma'i wal udwi. Dan tidak boleh ada penghalang antara air dan anggota. Jadi tidak boleh wudu itu ketika kita wudu ada anggota tubuh atau anggota wudu seperti tangan, ada sesuatu yang menghalangi ketika kita wudu. Mana seperti lilin. Lilin kan ketika dibakar mencair, kemudian nempel di tangan menjadi keras. Nah, itu kan menghalangi kulit daripada air. Nah, itu harus tidak boleh ada penghalang antara air dan kulit atau anggota wudu. Wa adam wujudil manafi asna'al wudu. Dan ketika wudu itu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi ketika wudu, min hadasin akbar au asgor. Jadi ketika wudu itu kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan wudu, baik itu hadas besar atau hadas kecil. Gitu. Ketika dalam tengah-tengah wudu, umpamanya kentut, itu kan hadas kecil, berarti wudunya tidak sah, harus ulang lagi. Gitu. Jadi ketika wudu itu tidak ada sesuatu yang menafikan atau bertentangan dengan wudu. Wa yuzadu ala hadhihi syurut salah satu syurutin ukhra. Nah, tadi kan syaratnya ada 7 bagi orang yang normal. Nah, untuk orang yang punya penyakit, yang mempunyai uzur, liman kana indahu daruratun kasala sibaul, seperti orang yang punya penyakit, apa tuh disebutnya, bekser atau apa. Jadi dia selalu kencing terus, gitu. Jadi
nggak bisa di stop gitu, punya penyakit netes terus, keluar air kencing terus. Nah itu bagi orang tersebut gimana? Kan kalau dia wudhu nggak sah kan, karena dia hadas terus. Nah bagi orang yang selalu hadas ini, kalau mau sah wudhunya sehingga sah sholatnya, itu ada 3 tambahan syarat gitu. Syaratnya ada selain 7 syarat di atas, ditambah 3 syarat ini, jadi jumlahnya ada 10 syarat bagi orang yang mempunyai penyakit, yang selalu hadas. Apa tambahan syaratnya? Yaitu yang pertama, wahia dukhulu waqtis sholah. Jadi kalau dia mau wudhu, wudhunya itu harus setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau orang yang punya penyakit seperti tadi, yang selalu keluar air kencingnya, tidak bisa di stop, netes terus. Nah itu kalau mau sholat, wudhunya itu wudhu harus setelah masuk waktu sholat. Umpamanya dia mau sholat zuhur, itu wudhunya harus setelah masuk waktu zuhur. Nggak boleh wudhu sebelum azan zuhur. Itu. Sebelum azan zuhur dia wudhu. Setelah masuk waktu sholat, masuk waktu zuhur, dia mau sholat, maka harus wudhu lagi. Itu syarat yang pertama. Jadi wudhunya harus setelah masuk waktu sholat. Kedua, wa taqdimul istinja wa tahafudhi in ihtaja ilaih. Yaitu kedua, harus mendahulukan istinja dan menjaga dari najis jika dibutuhkan sebelum wudhu. Jadi sebelum wudhu harus istinja dulu, membersihkan tempat najis dulu, sekalipun memang setelah itu keluar lagi, tapi tetap sebelum wudhu kita bersihkan dulu. Wal mualatu, yang ketiga adalah mualat. Mualat artinya ayat-tatabu', terus menerus, tidak terpisah. Bainal istinja, antara istinja, wal wudu, dan wudu. Summa baina arkanil wudu, dan di antara rukun-rukun wudu. Summa bainal wudu iwas sholah, kemudian antara wudu dan sholat itu tidak boleh terpisah. Jadi orang yang punya penyakit ini ada 3 syarat tambahan. Pertama tadi apa? Harus sudah masuk waktu sholat. Kedua, harus mendahulukan istinja. Ketiga, harus mualat. Mualat itu terus-menerus dalam artian ketika dia sudah masuk waktu zuhur, dia ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat, dia akan istinja dulu. Setelah istinja, kemudian wudhu. Nah, antara istinja dan wudhu tidak boleh keselang seperti setelah istinja, sebelum wudhu, makan dulu, ngobrol dulu, atau dan lain sebagainya. Kemudian setelah wudhu, sudah melaksanakan wudhu, tidak boleh antara rukun-rukun wudhu itu dipisah. Arti dipisah, ada jarak yang lama antara membasuh wajah dengan membasuh tangan, itu terpisah lama. Gitu. Jadi harus rukun wudhu itu secara mualat, secara terus-menerus. Nggak boleh cuci muka, kemudian keluar dulu, mau makan dulu lah, habis makan baru lanjutin cuci tangan. Nggak bisa seperti itu. Kalau dia dalam keadaan orang yang selalu hadas. Kemudian harus mualat antara wudhu dan sholat. Maksudnya setelah wudhu harus langsung melaksanakan sholat. Nggak boleh setelah wudhu nyantai dulu, mau ke luar dulu lah, mau jalan-jalan dulu gitu, atau mau makan dulu, mau ngopi dulu, itu nggak bisa. Jadi kalau dia punya penyakit itu, dia harus mualat. Setelah wudhu langsung sholat. Nggak boleh kepisah lama. Kalau dia setelah wudhu melakukan perbuatan selain sholat, maksudnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, terpisah lama, maka ketika mau sholat harus wudhu lagi. Gitu. Itu bagi orang yang punya penyakit. Summa bainal wudu was sholah. Wa furuduhu sittatu asya'a. Mungkin kali ini sampai di sini. Wallahu a'lam.